hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Hai, welcome back to my channel. Balik lagi dengan Maya di sini, teman-teman. Untuk kali ini aku mau unboxing barang belanjaan aku berupa buah-buahan yang aku beli dari aplikasi Kedai Mart. Ada dua box, yang satu adalah box kecil, tadi aku udah buka, isinya adalah apel 1 kilo dan juga ada anggur. Nah, anggurnya itu sedikit aja ya teman-teman, aku agak lupa sih berapa gram, tapi kalau nggak salah sih nggak nyampe 250 ya. Lalu kemudian aku akan buka di box yang lebih besar ya. It's pumping so loud, it's the rhythm of love, baby. Nah, kalau untuk buah-buahan, aku emang lebih sering belanja di Kedai Mart karena menurut aku dia jauh lebih murah harganya, lebih miring. Lalu kemudian juga buahnya lebih segar ya dibandingkan dengan buah-buahan yang aku beli di dekat rumah. Pertama aku mau kasih lihat di sini ada apel Fuji dan ini adalah 1 kilo. Tadi digabungkan dengan box yang kecil pertama, jadi ada 2 kilo ya teman-teman. Lost in the sound, my worries fade. Next berikutnya adalah buah pir. Nah, anak aku tuh lagi suka banget sama pir ya. Jadi ini langsung aku beli 2 kilo. Kemarin itu aku dapat harganya kalau nggak salah sekitar 27 ribuan. Nanti kita akan lihat untuk harga-harganya ada di bagian belakang ya teman-teman. Dan ini adalah dalamnya ya, jadi dia di wrapping seperti itu. Dan bagian dalamnya teman-teman bisa lihat nih buah pirnya cantik dan juga masih bagus banget menurut aku. I just can't help but sway, nothing else matters. It's my Yang ketiga adalah buah kiwi. Cuma ini kiwinya bentuknya agak sedikit berbeda ya daripada yang biasa aku lihat di pasaran. Ini dia kayak agak gepeng gitu dan memang agak kecil teman-teman. Dan ternyata ketika aku buka bagiannya tuh dalamnya belum matang ya. Nanti kita bisa lihat di bagian akhir. Nah, aku beli kiwinya memang untuk puding buah teman-teman. Lalu kemudian ini adalah lemon import. Dia isinya cuma sedikit ya, dapat 5 nih teman-teman. Tapi memang kualitasnya tuh bagus banget. Airnya itu benar-benar banyak teman-teman. Dan ini ukurannya besar banget ya. Lihat deh tuh kulitnya aja tuh juga wow keren banget. Nah, diplastikin seperti itu biasanya lebih tahan lama ya. Nah, teman-teman, ini sekalian aku mau buat satu minuman, aku mau share ya ke teman-teman sekalian. Minumannya enak banget padahal dia simple aja. Ini terdiri dari lemon, chia seed, dan juga dengan madu. Jadi pertama, ini aku potong dulu. Dikarenakan ukuran lemonnya ini adalah besar, makanya aku cuma pakai setengah ya, teman-teman. Karena nanti kalau pakai satu, keaseman banget nih hanya untuk 1 gelas. Nah, ini aku udah siapkan gelasnya, lalu kemudian aku akan tuangkan chia seed. Di sini aku pakai sekitar 2 sendok makan chia seed, karena memang aku suka banget ya sama si chia seed ini. Karena dia memang manfaatnya banyak banget kan, teman-teman kita tahu dia superfood ya. Lalu kemudian itu si chia seed-nya aku rendam dengan air panas sebentar nih teman-teman atau air hangat ya. Dan nanti kita akan tunggu sampai dia tuh kondisinya tuh jadi lebih mengental ya. Dan sebentar kita juga akan pakai madu. Nah, aku pakai madu ini teman-teman. Nanti link pembeliannya akan aku taruh di description box ya. Lalu kemudian ini kita bisa lihat sama-sama aku mulai peras jeruknya. Dan bisa dilihat ya kalau emang airnya memang sebanyak itu teman-teman. Ini kita aduk dulu ya teman-teman ya. Nah nih tuh bisa dilihat kalau tadi aku nggak campur itu pasti dia gumpalannya berasa banget padat atau kenyalnya. Nah ini kita aduk-aduk dulu nih teman-teman biar nggak ada bagian yang menggumpal. Lalu setelahnya kita akan masukkan madu. Di sini aku pakai 3 sendok. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa dia agak asem, kembali lagi ke selera masing-masing ya. Diberi lebih banyak madu juga nggak apa-apa teman-teman. Kita aduk lagi dan sebentar aku tinggal masukkan es batu nih teman-teman.
Untuk konsumsinya terserah ya mau pakai es batu versi dingin atau mau pakai air hangat juga pun nggak apa-apa. Cuma kalau mau pakai air hangat dipastikan memang hangatnya dia suam-suam gitu ya teman-teman. Supaya nanti khasiat dari madu dan juga lemonnya itu nggak hilang ya karena dicampurkan dengan air panas-panas. Nah ini aku udah mulai ngerasa ini kira-kira udah pas atau belum dan aku tambahkan sedikit air teman-teman. Udah teman-teman, udah selesai cara pembuatannya dan setelah kita rasa dia cukup dingin, udah bisa langsung dikonsumsi deh. Nah ini tuh rasanya tuh bener-bener enak banget ya menurut aku teman-teman. Dan kadang kalau misalkan abis minum ini biasanya tuh berasa lebih kenyangnya tuh lebih lama. Jadi kalau teman-teman mau diet mungkin bisa dicoba ya konsumsi chia seed dengan madu dan juga dengan lemon karena memang dia membuat kita tuh jauh lebih kenyang. Ini puding buahnya, aku akan share resepnya di video terpisah ya teman-teman. Sekarang kita mau spill dulu untuk harga buahnya yang dari kedai Mart. Nah, ini apel Fujinya 1 kilo dibanderol dengan harga Rp33.614. Sementara untuk lemon importnya 1 kilo dapat harganya 20.000. Tadi aku dapat 5, jadi sekitar 4 ribuan satunya ya, teman-teman. Agak mahal sih, tapi menurut aku ya masih sesuai lah teman-teman ya karena kualitasnya memang sebagus itu sih menurut aku. Lalu kemudian untuk buah pir di sini 1 kilonya dibanderol dengan harga 27.800 dan aku beli 2 kilo teman-teman. Itu pirnya bagus banget, dalamnya airnya juga banyak banget dan juga yang jelas masih segar ya teman-teman. Jadi ketika dimakan itu berasa banget tuh kres-kresnya dari si buah pir ini. Kemudian untuk anggurnya di 250 gram, untuk anggur yang kali ini buah-buahnya dia jauh lebih besar-besar ya teman-teman dibandingkan biasanya aku beli. Mohon maaf kalau tadi aku bilang nggak nyampe 250 karena aku ngerasa kok kayaknya sedikit ya. Karena ternyata dikirimkan dalam bentuk yang lebih besar, makanya berasa jadi dapat lebih sedikit sih teman-teman. Lalu kemudian ini ada kiwi, aku beli 2 pack ya. Dia satu packnya di harga 13.100. Ya which is ini murah sih. Cuma memang ketika aku buka ternyata bagian dalamnya tuh belum matang teman-teman. Jadi hijau dan biji-bijinya tuh malahan berwarna putih ya. Jadi kemarin itu aku sampai agak bingung juga karena aku mau trial bikin puding buah gitu kan. Dan ternyata bagian dalamnya itu masih putih-putih gitu biji-bijinya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Rasanya asem banget ya teman-teman kiwinya ketika dia masih putih-putih gitu, masih mentah dan belum matang sih kalau menurut aku ya bagian dalamnya. Dan ketika aku campurkan dalam adonan pudingnya, ya ternyata cukup membantu ya. Jadi dia nggak terlalu asam lagi. Cuma mungkin kalau kita dapat yang kiwi bentuknya seperti itu, lebih baik kedepannya kita simpan atau peram dulu ya supaya dia matang dulu baru kita konsumsi teman-teman. Untuk total pembeliannya itu seharga Rp183.428 dan itu gratis ongkos kirim ya teman-teman ya. Ya kalau mau dilihat emang harganya sih lumayan mahal tapi ini cukuplah untuk konsumsi sekitar 2 mingguan nih teman-teman untuk di rumah aku. Walau gimana pun juga kita tetap harus konsumsi buah kan ya. Dan kebetulan memang anak aku itu suka banget sama pir, sementara aku suka banget sama apel. Dan aku ada keperluan pengen bikin puding buah nih teman-teman. Puding susu buah sih tepatnya ya. Dan itu akan aku share nanti di video aku yang selanjutnya. Dan aku akan kasih linknya ya ke teman-teman untuk videonya. Siapa tahu teman-teman tertarik pengen bikin puding buah seperti itu juga. Sedikit tambahan review untuk kedai Mart, menurut aku belakangan ini buahnya jauh lebih bagus teman-teman daripada yang sebelum-sebelumnya. Pengirimannya juga oke dan juga memang harganya juga masih cenderung normal. Malah kadang-kadang lebih murah nih teman-teman dibandingkan dengan toko buah di dekat rumah aku. Jadi ya so far so good, aku masih tetap merasa nyaman ya untuk beli buah-buahan di kedai Mart.
Dan sepengalaman aku, kalau misalkan kita mau ada komplain, itu mereka akan layani dengan segera ya, cepat untuk proses penanganannya dan juga proses penggantiannya kalau kita dapatkan buah dalam kondisi yang sudah tidak baik. Aku kurang tahu kalau varian makanan lain, tapi yang jelas aku sering beli buah dan kalau memang rusak, mereka akan segera melakukan pengembalian dana ya teman-teman, asalkan kita melampirkan video ketika kita unboxing. Tapi menurut aku ya itu standar sekarang ya untuk pembelian barang, jadi kita memang wajib membuat video agar mempermudah ketika kita komplain. Jadi setidaknya ada bukti konkret yang kita sertakan ketika kita mengajukan komplain nih teman-teman ketika kita melakukan suatu pembelian. Oke, sampai di sini videonya. Terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir. Ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Bye-bye.